Oh Christmas tree, how green and gray your blackberry. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how green and gray your blackberry. As green in winter, storm and snow, as when the summer breezes blow. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how green and gray your blackberry. There's an old Christmas card and an old dusty trunk, and it brings back sweet memories here to me. So it's faded and worn, it's as precious as them all. When I found that little old Christmas tree, I thrill with every word, every line. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera, selamat Natal dan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, bersama-sama kita akan mulai ibadah dalam rangka kita memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang hari ini bersama dengan semua umat Tuhan di segala tempat bersama merayakan dan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Kita akan segera masuk dalam ibadah, namun sebelumnya kita akan mendengarkan laporan dan sekaligus sambutan Natal dari panitia
Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jembatan Tepo yang akan disampaikan oleh Penatua Rio Ritapakan. Yang kami hormati dan kami kasihi Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau, Panitia Hari-Hari Raya Gerejawi, segenap warga jemaat dan hadirin yang sama berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mewakili Majelis Gereja dan Panitia Hari-Hari Raya Gerejawi tahun 2024 mengucapkan puji dan syukur. Hari ini kita telah sampai di tanggal 25 Desember 2024. 360 hari telah kita lewati bersama dalam jatuh bangun kehidupan ini, dalam suka dan duka yang kita alami, dalam sehat dan sakit. Tetapi kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai detik hari ini. Kita sungguh merasakan kasih-Nya yang ajaib mengiringi langkah kita setiap hari, setiap saat, dalam keadaan apapun yang kita alami. Dan hari ini kita merayakan Natal yang kita percayai sebagai hari kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Dia, Yesus Kristus, adalah wujud kasih Allah bagi semua, bagi umat manusia. Natal adalah bukti kasih terbesar yang menjadi teladan bagi kita semua untuk terus belajar dan belajar, memberi yang terbaik di sisa-sisa perjalanan kehidupan kita. Dan di penghujung tahun ini, mari kita terus membawa damai dalam perbedaan. Di tengah berbagai krisis yang melanda bangsa ini, yang melanda kita semua, dan di tengah merebaknya perpecahan karena politik, karena ketimpangan sosial, karena perbedaan status, dan karena
semua laki-laki. Suaraku berpadu, hati pun menyatu, menyambut lahirmu dalam dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Selamat Natal bagi kamu sekalian. Kasih dan damai Allah Tritunggal menuntun dalam ibadah ini. Selamat Natal bagimu. Kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyalakan lilin Natal. Ada beberapa lilin yang ada di depan yang nantinya akan dinyalakan oleh yang pertama mewakili Majelis Gereja pimpinan Bapak Pendeta Yonatan Mangalo. Yang kedua Bapak Pendeta Alfred Anggui selaku Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sekaligus menjadi warga Jemaat Rantepao, dan kemudian masing-masing Ketua OIG dan koordinator kelompok masing-masing. Lilin ini kami nyalakan untuk mengingat Ia. Ia yang datang menerangi hatiku. Lilin ini kami nyalakan untuk mengingat Ia. Ia yang datang menerangi hatimu. Namanya Yesus, Juru Selamat terang dunia. Negeri yang diliputi kegelapan kini bersinar terang. Allah yang telah menjelma menjadi manusia, hai dengarlah beritanya. Terang Kristus bersinar di hati kami, anak-anakmu. Allah mengasihi dunia, mengasihi kami pun.
Lilin ini biarlah selalu menyala, tanda ia telah lahir di hati kami. Lagu Seribu Lilin akan kita nyanyikan bersama yang diawali oleh pujian dari Kantoria, bait pertama dan bait yang kedua, dan kita akan bersama masuk dalam bait yang ketiga. Seribu lilin nyalakan. Kita mendengarkan persembahan pujian paduan suara Jemaat Rantepau, puisi Natal.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Ya anak kecil, ya anak lemah, engkau diutus Bapamu, dan dari surga mulia kau jadi hamba terendah. Masa Raya Natal yang dikasih oleh Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari Injil Lukas 2 ayat 20. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Kita bersama akan bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 kita akan baca secara alternatif majelis gereja dengan jemaat Tuhan. Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita mulai. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Api menjalar di hadapannya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Gunung-gunung lulus seperti lilin di hadapan Tuhan. Langit memberitakan keadilannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu.
Sion mendengarnya dan bersukacita. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Terang sudah terbit bagi orang benar. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Amin. Tuhan adalah Raja dunia. Mari Bapak Ibu kita persiapkan bacaan dari Yesaya 62 ayat yang ke-6 sampai 12, Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, dan Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Setelah firman Tuhan terbentang di depan kita untuk kita baca, kita dengar dan kita renungkan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Di perayaan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus pada hari ini, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu datang mempersekutukan diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bahkan bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Sungguh di hari ini adalah hari sukacita yang amat besar bagi kami sekalian. Oleh karena Engkau datang menjumpai kami dalam keberdosaan kami melalui kelahiran Sang Putra Natal di kota Bethlehem. Karena itu berita Natal akan terus kami kumandangkan dan kami dengarkan, khususnya melalui ibadah pada saat ini. Kami rindu firman-Mu diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami dan kuasailah kami sekalian, sehingga bahagian firman-Mu ini sungguh-sungguh dapat tertanam baik dalam hati kami, dan firman-Mu ini akan menjadi suluh dan pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Sang Putra Natal Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Yesaya 62
ayat 6 sampai 12. Firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Haleluya. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Kitab suci hartaku. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang perayaan Natal yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Natal 25 Desember 2024 dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bahagian firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20 menjadi pokok penekanan dan diberi satu tema yang didambahkan, yaitu diangana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua harus jujur bahwa ada banyak hal yang kita dambahkan dalam kehidupan kita. Entah dia orang tua, entah dia orang muda, anak-anak, kakek, nenek, kita semua pasti mempunyai dambaan dalam kehidupan kita. Misalnya di bulan Desember ini, tentu kita semua mendambahkan supaya kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Paling tidak dengan keluarga inti, dengan anak-anak kita, atau dengan cucu kita, atau dengan orang tua kita. Atau mungkin juga kita semua yang hadir dalam ibadah ini, dalam tahun ini, tentu mendambahkan supaya anak kita bisa menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Atau kita mendambahkan supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Banyak anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang telah mengikuti tes P3K dan tes CPNS, dan semua masih dalam penantian apakah mereka lulus atau tidak. Atau mungkin dalam tahun ini ada di antara kita yang mendambahkan kelahiran anak, kelahiran cucu, atau mendambahkan supaya dalam tahun ini mendambahkan supaya bisa mempunyai pasangan hidup. Dan tentu masih banyak lagi hal yang kita tambahkan. Tentu ada yang sudah terwujud atau terrealisasi, tapi pasti masih ada yang tertunda.
2 hari yang lalu saya berkunjung ke sebuah keluarga atau jemaat kita, dan keluarga mengatakan tanggal 27 sola 28 namanya saya tuanaki Pak Pendeta, dan dia Mangkasa dan dia Jawa. Jadi mungkin mangkar itoki male mak mane saya itoki mane mak Natal keluarga tak sia nama tumbale. Kukuami tak orang nama tumba. Tapi tentu kita selalu berdoa merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kalau dambaan kita, harapan kita itu tercapai, maka pasti kita senang. Seperti halnya yang terjadi di tengah-tengah warga jemaat, ada banyak keluarga yang datang anak cucunya dari rantau orang, boleh berkumpul bersama menikmati sukacita merayakan Natal. Pasti kita semua bergembira, pasti semua senang. Dan karena itu sepatutnya lah kalau kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan boleh mewujudkan atau menolong kita sehingga harapan itu bisa menjadi kenyataan. Kita telah 4 minggu berturut-turut merayakan atau memperingati Minggu Advent, Minggu Penantian, di mana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan jemaat supaya sungguh-sungguh perayaan Natal di tahun 2024 ini boleh menjadi perayaan Natal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu dapat kita lakukan oleh karena Tuhan selalu menolong kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan rumah tangga kita, termasuk mempersiapkan jemaat. Dan pada saat ini kita boleh bersama-sama bersekutu merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yang adalah perayaan cinta kasih dari Tuhan kepada dunia ini, kepada kita manusia, yang selalu kita syukuri bukan hanya di bulan Desember, tapi dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi malam ada banyak keluarga yang telah melaksanakan Natal keluarga. Ada juga yang menunda, seperti yang saya katakan tadi. Tapi dalam khotbah yang kita dengarkan, yang kita gumuli tadi malam ialah kita merenungkan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus, yang tentu dari tahun ke tahun bacaan ini bagi kita semua tidak ada yang merasa usang. Bahkan dalam bulan Desember tahun 2024 ini, tentu banyak di antara kita yang sudah beberapa kali mendengarnya, tapi tidak ada di antara kita yang mengatakan, "Mang, kamu kurang itu." Tapi kita tetap bergembira, kita tetap bersyukur, karena salah satu dambaan kita supaya kita bisa merayakan Natal di bulan Desember ini. Karena banyak saudara-saudara kita yang rindu merayakan Natal seperti yang kita rayakan, tapi mereka tidak bisa lakukan karena mereka sakit, dirawat di rumah sakit, mereka di rumah oleh karena menderita sakit penyakit yang membuat dia tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Sehingga sepatutnya lah kalau kita semua yang hadir dalam ibadah ini, baik kita yang ada dalam ruangan maupun kita yang ada di luar atau yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengaruniakan kesehatan, Tuhan mengaruniakan semangat, Tuhan mengaruniakan kekuatan, sehingga boleh kita gunakan untuk merayakan kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita tadi malam
Salah satu yang diungkapkan di situ ialah bahwa Yesus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Dia mui sambu na di pamamma diong palungan. Saya ingat biasa di Toraja orang tua kita dulu, yan na den tu tahu mate-mate bang tu anak na taan na di posola. Biasa yan na dari pole omo tu anak na diala. Dia mui sare sambu na di perokpo palungan na males solani to senga na sarak dengan harapan supaya anak itu bisa hidup. Ya matona biasa yan na den tu mate-mate bang suluna. Ya tu torona di sanga sesa. Batu ya tu malena di pajong palungan nina na di bala ko to senga lako keluargana na sarki di sanga palungan. Jadi kalau ada orang namanya sesa bisa ditelusuri mungkin neneknya kah atau langsung ke dia. Batu ya na di sanga palungan ya mungkin. Ya mentona ada yang misa aluk todolo. Sebenarnya aluk todolo papa biasa bang nak sarani mo. Nah kasus aku Pak Pendeta ya tong kumane dadi. Di paroko nak palungan nama lemba nak solaku keluargaku. Iya moto jadi nang susi nak aku pung Yesu. Oh. Kau misa dukoan atau padahal tak penasaran itu nat tu nakuan nak tahu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang gembala. Ternyata bahwa pada waktu itu para gembala dalam kalangan dunia Palestina dipandang sebagai orang yang tidak terlalu penting. Beda dengan gembala kita sekarang ini. Apalagi ke tedong tanda tunakambe dan ya tedong disomas ya sengak-sengakna, beda. Tapi gembala pada zaman Tuhan Yesus dalam dunia Palestina adalah orang-orang yang dipandang tidak terlalu penting, adalah orang-orang yang terpinggirkan karena dianggap bahwa mereka hanya berurusan dengan binatang. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan atau kalau ada masalah-masalah sosial kemasyarakatan, para gembala itu tidak perlu tahu, apalagi tidak perlu disampaikan kepada mereka. Karena untuk apa disampaikan kepada mereka? Toh mereka hanya berurusan dengan domba-domba gembalaannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi peristiwa kelahiran Yesus Kristus ternyata bahwa pertama kali disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan waktu itu. Bayangkan, bisa kita bayangkan kalau orang yang selama ini tidak diperhitungkan, orang yang selama ini diabaikan, orang yang selama ini disepelekan, orang yang selama ini dipandang sebelah mata, tapi tiba-tiba diberikan perhatian khusus, bisa kita bayangkan bagaimana sukacitanya. Tapi ternyata bahwa ketika berita tentang kelahiran Yesus disampaikan kepada mereka, yang pertama dirasakan oleh mereka ialah bahwa dikatakan mereka menjadi takut. Mengapa mereka takut? Tentu mereka berpikir bahwa ini adalah suatu ancaman terhadap kita dan terhadap domba-domba gembalaan kita, apalagi kita ini berada di padang belantara. Tapi malaikat Tuhan katakan kepadanya, jangan takut. Hari ini yang terus kita sampaikan dari Desember ke Desember, hari ini pada kesempatan ini telah lahir bagimu juru selamat dunia bangsa-bangsa. Dan ternyata bahwa apa yang disampaikan kepada malaikat itu, ketika mereka mendengar informasi yang jelas dari malaikat Tuhan, yang mereka lakukan ialah mereka saling mengajak antara yang satu dengan yang lain. Marilah kita pergi. Mereka tidak mempedulikan lagi tentang domba-dombanya. Nah bagaimana kalau ada yang datang untuk mengganggu domba kita? Bagaimana kalau ada pencuri? Bagaimana kalau ada binatang buas? Mereka sudah tidak peduli lagi. Tapi dengan semangat mereka katakan marilah kita pergi.
Saling mengajak. Tak nak kuena kotorro mo kami pira, kami bang mo male, kitiro pidako kisuleng kuang kami. Tapi mereka kompak, saling mengajak antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada di antara mereka yang egois. Dan ternyata mereka sigap untuk menyikapi apa yang disampaikan kepada mereka. Dan mereka cepat-cepat berangkat. Dan karena itu juga mestinya kita harus belajar kepada para gembala ini. Kita saling mengajak, kita saling menopang, kita saling mempedulikan. Kita harus peka dan tanggap terhadap firman Tuhan. Maria pun juga menyatakan sikap yang luar biasa. Mendengar pemberitaan dari para gembala. Sekalipun Maria sudah tahu bahwa para gembala ini adalah orang-orang yang kurang diperhitungkan. Tapi dia tidak sinis. Dia tidak katakan gembala ji yang sampaikan. Tapi yang lebih penting ialah berita yang luar biasa yang disampaikan kepada para gembala, yang terjadi kepada Bunda Maria melalui kelahiran Yesus. Dan ternyata sangat tepat seperti apa yang dikatakan kepada Ibu Maria, dan membuat Ibu Maria bahagia. Dan semua yang didengar daripada gembala, yang dilakukannya ialah disimpan di dalam hatinya dan direnungkan. Sama halnya dengan kita yang datang merayakan Natal saat ini, atau dalam perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan, firman Tuhan yang kita dengarkan, kita harus simpan dalam hati kita. Kita harus renungkan siang dan malam untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu yang dilakukan oleh Ibu Maria. Kita harus belajar kepada Ibu Maria bagaimana dia menjadi orang yang bijak sebagai seorang ibu, mendengar dengan baik, menyimpan apa yang perlu disimpan dan merenungkan apa yang mesti direnungkan. Karena semuanya adalah hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata bahwa setelah peristiwa itu dialami oleh para gembala, dialami oleh Ibu Maria dan Pak Yusuf, para gembala kembali dengan penuh sukacita, sekalipun status mereka tidak berubah dari gembala menjadi nabi, dari gembala menjadi rasul, dari gembala menjadi pemimpin. Mereka tetap gembala, tapi yang paling utama adalah sukacitanya. Dan saya pikir sama halnya dengan kita semua yang hadir dalam perayaan Natal pada hari ini. Kita yang berada di luar gedung ini atau yang ada di Lumbung, tentu tidak mengurangi sukacita kita datang merayakan Natal. Sebagaimana tema kita, gereja-gereja anggota PGI dan Katolik pada tahun ini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Demi sa pendeta mak khotbah na kuya tu Natal tahun niya te masuli iliu. Kuperangi-rangi ya, pena sangat te. Di suara kayak itu ma acara apa raka? Setelah dia merenungkan ternyata bahwa marilah kita pergi ke Bethlehem. Semua warga jemaat diajak untuk pergi ke Bethlehem. Biaya untuk pergi ke Bethlehem kurang lebih 40 juta. Siapa yang bisa ke sana? Tapi syukur bahwa setelah kita menelusuri tentang Bethlehem, sudah beberapa kali dalam perayaan Natal, baik di sini dan di tempat-tempat lain, sudah diuraikan kepada kita ada apa dengan Bethlehem sehingga kita orang Kristen diajak ke sana. Bethlehem yang dulunya tidak dipandang, tidak dipedulikan, diabaikan, tidak diperhitungkan. Mereka hanya menjadi rumah roti, Bethlehem hanya menjadi gudang makanan. Tetapi pada berikutnya ialah ternyata bahwa Bethlehem itu bukan hanya menjadi gudangnya makanan, bukan hanya menjadi rumah roti, tetapi di kemudian hari ternyata Bethlehem kota kecil itu dipilih oleh Tuhan menjadi tempat kelahiran Mesias, Yesus juru selamat kita, yang adalah roti kehidupan, yang adalah raja damai. Sehingga sebagai orang percaya, ketika kita diajak ke Bethlehem,
maka sesungguhnya hati dan pikiran kita tertuju ke sana. Sekalipun secara fisik kita berada di sana, tapi kita mensyukuri dan mengenang apa yang terjadi di Bethlehem. Bagaimana Yesus telah dilahirkan, yang adalah roti kehidupan, yang adalah juru selamat kita, yang adalah Raja Damai. Dan karena Dia adalah Raja Damai, maka bagi kita sekalian tidak ada alasan untuk tidak hidup dalam damai, baik dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dimanapun kita berada, karena itulah yang kita dambakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada satu cerita. Ada dua orang bersahabat. Kedua orang bersahabat ini sejak dari SMP mereka sahabat karib. Sampai mereka berdua menjadi sarjana. Setelah mereka berdua menjadi sarjana, yang satu pergi merantau dan yang satu tinggal di kampung, cari kerjaan di kampung saja karena pertimbangan dia adalah anak tunggal dan orang tuanya sudah tua, tidak ada yang rawat. Mereka berdua pada berjuang, berusaha. Dan ternyata pada akhirnya mereka berdua, baik yang pergi merantau maupun yang tinggal di kampung, sama-sama mereka sukses. Sekitar 35 tahun mereka berpisah. Mereka berdua sama-sama sukses, sama-sama sudah berkeluarga, sudah punya anak. Mereka berdua saling memberikan informasi, menyampaikan kabar antara yang satu dengan yang lain. Dan kerinduan adalah supaya suatu saat nanti mereka berjumpa. Karena itu sahabatnya yang pergi merantau, dia mengambil keputusan bahwa pada bulan Desember saya akan pulang kampung, mengunjungi keluarga saya dan mengunjungi sahabat saya, dan saya akan tinggal paling kurang 1 malam di rumah sahabat saya. Dan itu terjadi. Pada bulan Desember dia datang, dia pergi ke rumah sahabatnya, dan sahabatnya menjamu dengan sangat baik. Siang-siang dia datang sampai malam. Setelah 2 kali dijamu siang dan malam, sekitar jam 9 malam, sahabatnya yang punya rumah itu katakan, ya besok lagi kita nostalgia, ngobrol lah, kita istirahat dulu. Lalu ya tuan rumah katakan, kamu masuk di kamar itu. Masuklah dia di kamar yang di itu, yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Tuan rumah pergi tidur dan mereka semua ini. Tetapi sekitar 35 menit, ya sahabatnya yang tinggal dalam kamar itu, dia kata mereka bersama dengan istrinya rupanya tidak nyaman tinggal dalam kamar. Karena kamarnya itu tidak dibersihkan, ada banyak nyamuk, ada banyak semut. Ya, jadi nako tak bisa mama sabak marot tak kamar tak ilio ane diseroi kotong moya kumodemo te kasoro makambal lante, tapi ya tidak bisa. Akhirnya mereka berdua katakan, kita pulang, tapi kita sampaikan dengan baik kepada sahabat bahwa malam ini kami lupa ada sesuatu yang harus kami selesaikan dengan keluarga di sana. Jadi mereka beralasan begitu. No kita bisa dempol itu janji kita harus diselesaikan ini malam. Ya, padahal hanya karena kamar itu tidak nyaman bagi mereka. Lalu kemudian mereka pergi dan tuan rumah, sahabatnya tinggal di rumah itu. Nah, apa sebenarnya yang saya mau katakan kepada kita semua melalui cerita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ialah bahwa ternyata perayaan Natal yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah perayaan Natal yang memang harus kita persiapkan. Mulai dari dalam hati kita, dalam pikiran kita, keluarga kita, rumah tangga kita harus kita persiapkan dengan baik. Terutama hati kita jadikan sebagai palungan supaya Mesias yang dilahirkan di Bethlehem bisa mengambil tempat di dalam rumah kita. Tapi kalau rumah kita tidak persiapkan, kita selalu bertengkar, kita selalu ribut, kita selalu iri hati,
kita selalu mendendam, tidak ada damai di antara kita, antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah Raja Damai mau masuk dalam rumah kita? Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui tuntunan Roh-Nya yang kudus, karena itulah yang kita rindukan, itulah yang kita dambakan, supaya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang adalah Raja Damai, akan tetap tinggal dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat Tuhan di jemaat Rantepau di sini, bahkan dimanapun kita berada, supaya sungguh-sungguh kita menikmati sukacita oleh karena cinta kasih-Nya kepada kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam hati kita, bahwa sebagai orang yang percaya, kita mendambahkan supaya Yesus selalu hadir dalam rumah tangga kita, supaya Yesus hadir dalam keluarga kita, supaya Yesus terus menjadi juru mudi kita. Karena itu, mari kita terus mempercayakan kehidupan kita. Kita terus mempercayakan keluarga kita ke dalam tangan Dia. Dan kita belajar kepada Maria, Ibu Yesus, bahwa Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, kita mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Dialah sumber hidup baka. Terima
bersama-sama kita akan nyatakan tanda syukur kita atas segala berkat anugerah, pemeliharaan dan kasih-Nya yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Terlebih kita mensyukuri kelahiran Sang Juru Selamat kita yang kita boleh rayakan kelahirannya hari ini. Firman Tuhan akan mengantar kita bersama-sama. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Penyelesaian pembangunan kita, ya, Bapak Ibu yang berkenan untuk mengambil bagian, ada palungan di depan, ya, sebagai tanda syukur dan sukacita kita untuk mempersembahkan segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita bersama.
surgawi terdengar, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Sudahlah juru selamat, itu berita lagunya, pujian syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang telah disampaikan bahwa dalam ibadah syukur kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita pada kesempatan ini, juga sekaligus kita akan melaksanakan baptisan kudus kepada beberapa anak-anak kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis,
dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pendidikannya. Kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dipersilakan bangkit berdiri. Orang tua dari Emmanuel Jaiden Ratu, Gavariel Banne, Theodore Surabendon, Zoe Levana Orsela Tondok. Bapak Ibu sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus adalah perintah Allah. Dan agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah jawab Bapak Ibu, apakah engkau yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab Bapak Ibu, apakah engkau mengaku? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah jawab Bapak Ibu, apakah engkau berjanji? Amin.
Anakku Gafariel Banne, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Theodore Surak Bendon, Theodore Surak Bendon, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Zoe Levana Orsela Tondok, Zoe Levana Orsela Tondok, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, orang tua yang membaptis anaknya tetap duduk. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Kiranya halik dunia. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami, dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak kami ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau karuniakan kekuatan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak kami ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami menyampaikan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syukur dan syafaat kita,
ada penyampaian yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan Gereja Toraja Jembatan Depok Gedung Bunga Lalan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alfred Anggui. Bapak Ibu sekalian, selamat siang, selamat Natal. Kita bersyukur, saya atas nama Panitia Pembangunan saja bicara, enggak atas nama BPS nih. Jadi bersyukur, tadi Om JK bilang Pak Pendeta bicaralah sedikit. Jadi kita bersyukur karena for the first time, untuk pertama kalinya kita Natalan tidak di luar tenda, pakai tenda semua. Walaupun sebagian masih ada di sini. Sebagian harus pakai tenda, tapi kita bersyukur gedung ini bisa selesai dengan baik. Dan kami terus harapkan support, dukungan teman-teman. Masih cukup banyak yang harus kita selesaikan, rapikan. Ya. Sidi Isyamurah. Ya satu yang penting ada kita harus selesaikan pinjaman lunak itu kan yang 0% itu. Pinjaman tanpa bunga 0%. Saya pikir jemaat sudah terima semua dari majelis gereja. Kita harus selesaikan pinjaman 1 miliar ya. 1 miliar, tapi saya pikir angka ini kecil kalau lihat jumlah kita. 470 KK, jadi kalau 500 KK ya 2 juta lah satu keluarga 1 tahun. Jadi kira-kira kalau mau dibagi per bulan mungkin 200.000 sebulan. Ada yang pasti bisa 500.000 sebulan, ada yang 1 juta sebulan, ada yang mungkin 20.000 sebulan. Kita persembahkan saja seikhlasnya. Kita masih rapikan, butuh perapian paving block di depan. Ku bisik-bisik mau Pak Dewan nih najong, Papa Ata, ku ke Papa Ata tirompi aspirasi misi di teh dari provinsi nah di paving teh anu toh supaya tak dalam waktu slop nih ibu-ibu. Nah itu yang berikut. Kita juga sekarang lagi rapikan, lagi beli beberapa kursi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kursinya kita pesan langsung ke Surabaya karena cari yang Futura coklat. Citos yang coklat karena biar sesuai dengan warna ruangan kita. Jadi kita beli ke Surabaya langsung ke pabrik, ekspedisinya gratis karena kebetulan kepala sah bandarnya di sana teman semua, jadi dikirim gratis. Tadi pagi kita mau pakai tapi cek Pak Pendeta cek baru dibuang-buang Pak Pendeta ya. Jadi mungkin nanti siang dibongkar tiba. Tapi kita baru beli secukupnya saja 150 pieces. Kita akan pesan lagi kalau ketersediaan dana kita cukup. Nah itu saja mungkin. Nah sekarang gedung ini juga digunakan, sudah ada pengelolanya Ibu Jenny Sinda kalau saya nggak salah, ketua Ibu Jenny Sinda ya, yang ketua pengelolanya. Sebab kami katakan gedung ini butuh cost besar, butuh biaya besar, biaya listriknya saja besar, pemeliharaan toiletnya juga besar, dan masih ada beberapa hal yang harus kita rampungkan di finishing supaya gedung ini betul-betul selesai secara paripurna. Nah itu saja yang saya mau sampaikan. Sejauh ini kami harus mengatakan kita berterima kasih. 1,5 tahun kita selesaikan pembangunan gedung ini. 1,5 tahun dan hampir tidak pernah berhenti. RAB kita itu kemarin saya sampaikan RAB kita desainnya Pak Prof Setio itu 9,7 plus lantai 3 jadi sekitar 10,1 M. Tapi sampai sejauh ini kita selesaikan dengan 6,2 ya. 6,2 M. Jadi karena semua barang-barang kita pesan ke Surabaya, ekspedisinya murah dan segala macam, kita bisa hemat sampai 30% dari seluruh RAB ini. Nah, saya harus bilang terima kasih untuk semua teman-teman, jemaat yang mau bekerja keras, mendukung penyelesaian ini sehingga kita bisa selesaikan semua ini dengan sebaik-baiknya. Kita masih mau rapikan juga beberapa perangkat sound system, biar semuanya bisa bagus, paripurna, dan juga beberapa finishing, beberapa hal supaya bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Jadi tukang terus bekerja sampai hari ini teman-teman, yang besar-besar, karena yang paving itu nanti butuh dana yang cukup besar baru kita bisa selesaikan dengan baik. Itu saja Bapak Ibu sekalian saya mau sampaikan sekali lagi, terima kasih untuk semua supportnya. Banyak perantau datang di sini, salah satu alasan bangun gedung gereja besar, alasannya, ini alasan benar nih. Nah koen Natal tahu, dulu perantau sih. Ya, jadi itu kamu perantau, kira memang kamu digarkan nanti. Kira-kira setelah. Ya karena itu alasannya toh. Banyak yang bukan selalu dan saya pikir siapapun selalu datang mau bergereja di sini, bergereja di sini, bergereja di sini. Dan itu yang kita harapkan semua berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Kita doakan Jemaat Rantepo boleh menjadi tempat selalu di mana banyak hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi mungkin yang baru datang ya, gedung ini namanya Bunga Lalan. Bunga Lalan. Yang pertama, karena apa? Sidang Sinode Am Gereja Toraja pertama Maret 1947 itu dilaksanakan di Jemaat Rantepao. Jadi hanya Jemaat Rantepao kira-kira yang secara historis bisa pakai nama Bunga Lalan. Nah itu kira-kira itu. Jadi Bunga Lalan mengingatkan kita bahwa ini tempat historis, tempat Gereja Toraja lahir di Sidang Sinode Am
yang pertama. 25 Maret 1947 itu jadi HUT-nya Gereja Toraja. Jadi terima kasih Pak Pendeta berdua, Majelis Gereja, Panitia Pembangunan seluruhnya. Terima kasih untuk semua itu dan warga jemaat. Kalau Majelis Gereja, koordinator sektor datang ke rumah, nakwe Rio mate, Sarat atau Solana sang teh, le, yang natani pesuditin dan aku ditaruh kurakote katanya pesu. Baik Bapak Ibu, selamat Natal, Tuhan menolong memberkati kita sekalian. Kures semangat. Hari Minggu tanggal 29 Desember kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada semua jam ibadah dan termasuk juga bagi orang tua kita yang tidak mampu lagi datang ke gereja, itu akan dikunjungi. Termasuk orang-orang yang sakit akan kita kunjungi. Yang berikutnya, kalau masih ada yang rindu membaptiskan anaknya, kita memang rencanakan juga tanggal 1 Januari 2025 ibadah jam 9 seperti yang kita lakukan pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena rahmat dan cinta kasih-Mu bagi kami semua, sehingga perayaan Natal melalui ibadah yang kami lakukan dari pagi hingga siang ini boleh terselenggara dengan baik. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan. Ya Roh Kudus, tanam baiklah dalam hati kami, supaya sungguh-sungguh kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau telah kasihi akan terus memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami dan dalam seluruh bentuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk rahmat cinta kasih-Mu bagi kami semua, sehingga atas perkenan Tuhan banyak sanak keluarga kami yang Tuhan antar dari berbagai tempat boleh datang merayakan Natal bersama dengan keluarga di Toraja, di kampung halaman, bahkan bersama dengan jemaat Tuhan di jemaat Rantepao. Masih banyak yang rindu untuk datang, mungkin ada yang sementara dalam perjalanan. Tuhan kiranya terus menyertai mereka, sehingga kehadiran mereka dalam menikmati sukacita perayaan Natal di kampung halaman boleh kami nikmati bersama. Dan sanak keluarga kami yang rindu juga untuk datang di kampung halaman tapi tidak memungkinkan karena berbagai kondisi, Tuhan pun juga terus memberkati mereka dimanapun mereka berada, sehingga kami sekalian selalu terjaga dan terpelihara dalam tangan-Mu. Semua kami yang hadir dalam ibadah perayaan Natal ini, baik yang hadir dalam ruangan ini, di pelataran rumah-Mu yang kudus, atau di lumbung-lumbung, atau yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami mohon Tuhan terus menjaga, melindungi kami, memberkati kami dalam kehidupan kami masing-masing, supaya hidup kami menjadi hidup yang terus menyenangkan hati Tuhan. Berkati majelis gereja, pengurus SOIG, guru-guru sekolah minggu, semua yang memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan kiranya menolong memberkati kami semua, supaya pelayanan terus kami angkat dengan penuh sukacita. Pelaksanaan perjamuan kudus yang kami rencanakan Minggu 29 Desember, Engkau kiranya menolong kami jemaat-Mu dalam mempersiapkan diri, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Engkau menolong kami majelis gereja yang terus mempersiapkan diri dengan baik dalam pelayanan, supaya semuanya kami boleh angkat dengan penuh sukacita. Demikian pun perayaan-perayaan Natal yang masih akan kami langsungkan, baik yang kami langsungkan di rumah-Mu yang kudus maupun di rumah kami masing-masing. Kiranya semua perayaan yang kami akan lakukan akan terus menjadi perayaan yang menyenangkan hati Tuhan. Proses penyelesaian pembangunan Gedung Bunga Lalan di tempat ini
Kami mohon Tuhan terus memberkati segenap panitia, majelis gereja dan segenap warga jemaat, bahkan semua pihak yang terus memberikan perhatian untuk penyelesaian pembangunan gedung Bunga Lalan ini, supaya pada saatnya nanti boleh tuntas 100% dan topangan dari semua warga jemaat akan terus dinyatakan, dan di dalam gedung ini Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan yang boleh tercipta melalui ibadah ini, sehingga kami semua boleh dengan riang gembira memuji mengagungkan-Mu. Kami berdoa untuk gereja-Mu, gereja Toraja, pada semua aras pelayanan, dalam semua bentuk pelayanan yang diemban oleh gereja Toraja. Engkau menolong memberkati kami semua, mulai dari PPS, wilayah, klasis, jemaat-jemaat, semua unit kerja, dan semua warga gereja Toraja. Kiranya dalam kasih Tuhan kami terus terpelihara, dan pelayanan kami boleh emban dengan penuh sukacita. Bahkan gereja-Mu di atas muka bumi ini Engkau terus berkati Tuhan, supaya dalam arak-arakan kebersama-samaan akan terus kami jalani bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami pada semua aras pelayanan. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, baik oleh pemimpin eksekutif, legislatif, yudikatif. Mampukan mereka Tuhan melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Karuniakan kesehatan yang baik, supaya semuanya boleh diemban dengan baik. Secara khusus kami terus berdoa untuk aparat keamanan, TNI dan Polri, dan semua yang menjaga NKRI ini. Biarlah dalam sukacita bersama, keutuhan bangsa dan negara kami akan tetap terpelihara, dan Tuhan yang terus dipermuliakan. Di beberapa titik di bangsa dan negara kami ini, ada terjadi hal yang tidak nyaman bagi sesama masyarakat. Tuhan kiranya hadir menjadi juru damai, supaya saudara-saudara kami boleh aman, boleh tenang, boleh tentram, hidup berdampingan secara damai. Ya Bapa kami dalam sorga, semua yang telah dipersembahkan oleh jemaat-Mu, terimalah ya Tuhan, agar boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini, yang tidak sempat hadir. Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, supaya boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, Engkau kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, supaya kami boleh mengemban tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami, menikmati sukacita perayaan Natal di bulan Desember ini. Engkau kiranya Tuhan menyertai kami, supaya sukacita kami di bulan Desember ini Tuhan sempurnakan, dan kami boleh diantar memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Ya Bapa kami di dalam sorga, inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami, inilah dambaan kami. Kami sampaikan kepadamu dalam satu nama yang agung, itulah Yesus Sang Putra Natal. Kami berdoa kepadamu ya Bapa yang di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan, Tuhan yang maha tinggi, yang telah turun ke dunia dalam putranya Yesus Kristus.
dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, hidupilah kabar baik Natal, dan beritakanlah bagi dunia bahwa sesungguhnya keselamatanmu datang hanya oleh kasih karunia Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mari kita terus bersukacita, bergembira, bersyukur atas datangnya Sang Raja Damai yang telah datang ke dalam dunia dan juga di dalam hati kita bersama-sama. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan demikian ibadah yang kita boleh nikmati bersama. Atas nama segenap majelis gereja, pengurus OIG, kami menyampaikan selamat merayakan sukacita Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kure sumanga.
la vida, don't soy believing when the next vida. I wanna once be a Merry Christmas. I wanna once be a Merry Christmas. I wanna be to a Merry Christmas. Oh my God, yeah. I wanna be to a Merry Christmas. I wanna be to a Merry Christmas. I wanna be to a Merry Christmas. So my heart, yeah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, dulce Navidad, felicidad. Yes. Rise to Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. When it's right to my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Cek, I cek. wanna wish you a Merry Christmas. To my heart. Yeay! Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Iya. Cek. Itulah todanya tadi. Mas, jangan bubar dulu, Mas. Reksi, lagu. Selamat. Say. Yeah. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, Emil. Merry Christmas for you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry